Baiklah, berikutnya kita akan menjelaskan tentang mekanisme pengambilan keputusan di DPRD. Sebelumnya tadi kita sudah menjelaskan tentang jenis-jenis rapat di DPRD di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, ya, baik fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, koordinasi, dan lain-lainnya. Nah, dalam mekanisme pengambilan keputusan DPRD, pada prinsipnya dilakukan dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Artinya, mekanisme pengambilan keputusan dilakukan dengan rangkaian pembicaraan, penyampaian pendapat, usulan, dan kemudian dialog, diskusi, atau ringkasnya dalam bentuk musyawarah. Kemudian diambillah sebuah mufakat atau keputusan. Akan tetapi apabila musyawarah atau tukar pendapat, diskusi, dialog yang dilakukan tidak mencapai mufakat melalui mekanisme musyawarah, maka dapat juga dilakukan lewat mekanisme voting, atau perhitungan suara terbanyak, mana yang lebih banyak yang akan dijadikan keputusan. Meskipun nanti sebagian anggota tidak setuju dengan keputusan tersebut, tapi setelah dilakukan mekanisme voting, maka keputusan tetap menjadi keputusan yang sah dan mengikat bagi semuanya, baik yang setuju maupun yang tidak setuju. Nah, yang penting diketahui berkenaan dengan mekanisme pengambilan keputusan ini, baik keputusan yang dilakukan melalui musyawarah mufakat maupun melalui voting, adalah adanya syarat-syarat quorum atau syarat-syarat kehadiran anggota di dalam rapat-rapat pengambilan keputusan. Rapat-rapat pengambilan keputusan secara sederhana terbagi dua, yaitu rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan. Jadi rapat paripurna adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi, sedangkan rapat alat kelengkapan adalah rapat pengambilan keputusan berkenaan dengan isu-isu tertentu yang menjadi ruang lingkup alat kelengkapan yang terkait. Nah, pada rapat pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, maka ditentukan ada 3 bentuk quorum. Yang pertama adalah pada rapat membahas usulan atau rekomendasi pemberhentian kepala daerah, maka syarat quorum adalah harus dihadiri oleh 3/4 dari seluruh anggota DPRD dalam rapat paripurna tersebut. Kemudian yang kedua adalah dalam pembahasan tentang pengambilan keputusan berkenaan dengan peraturan daerah dan APBD, maka syarat quorumnya adalah harus dihadiri adalah sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota DPRD. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah syarat quorum berkaitan dengan pengambilan keputusan selain 2 hal tersebut. Jadi selain tentang rekomendasi pemberhentian kepala daerah atau tentang persetujuan peraturan daerah dan APBD, maka agenda-agenda pengambilan keputusan selain hal itu adalah syarat quorumnya minimal setengah dari anggota DPRD plus 1. Jadi setengah plus 1 sebagai syarat quorum yang ketiga. Dan ini berlaku untuk seluruh agenda pengambilan keputusan yang lain. Nah, syarat quorum pada pengambilan keputusan di alat kelengkapan DPRD juga berlaku pada syarat quorum yang ketiga tadi, yaitu harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari atau setengah plus 1 dari jumlah anggota pada alat kelengkapan DPRD tersebut. Nah, kemudian setelah quorum tercapai, barulah kemudian pembahasan dapat dilakukan dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dan sah. Apabila sebuah rapat, baik rapat paripurna ataupun rapat alat kelengkapan tidak mencapai quorum, maka keputusan yang dihasilkan tidak sah gitu ya, dalam
berkaitan dengan pengambilan keputusan DPRD. Apabila dalam sebuah rapat, baik rapat paripurna atau rapat alat kelengkapan, yang hadir belum mencapai quorum, maka pimpinan dapat menunda rapat tersebut beberapa kali sesuai dengan pengaturan di tata tertib, 2-3 kali penundaan, dan dengan harapan jumlah anggota itu kemudian dapat memenuhi quorum sehingga rapat pengambilan keputusan dapat dilanjutkan. Nah, apabila setelah beberapa kali penundaan tidak tercapai quorum, maka untuk agenda pembahasan tentang rekomendasi pemberhentian kepala daerah, semisal rapat paripurna dalam membahas hak angket, hak pernyataan pendapat, dan lain-lain, maka rapat paripurna tersebut dinyatakan tidak bisa diselenggarakan dan tidak bisa diulang, ya, atas usulan agenda rapat paripurna pengambilan keputusan rekomendasi pemberhentian kepala daerah. Nah, untuk rapat paripurna dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan APBD, apabila tidak mencapai quorum, maka juga tidak dapat diulang. Adapun rancangan APBD yang sudah dibahas yang belum diputuskan lewat mekanisme paripurna diserahkan kepada Kemendagri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk diputuskan. Dalam hal ini biasanya diputuskan sebesar APBD yang telah ditetapkan tahun sebelumnya, sesuai dengan penyesuaian-penyesuaian yang terkait dengan APBD atau rancangan APBD pada tahun yang berjalan. Nah, setiap adanya penundaan rapat pengambilan keputusan, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan, dibuat berita acaranya. Demikian juga setelah tercapai quorum dan keputusan diambil, dibuat berita acara tadi penundaan maupun berita acara pengambilan keputusan. Keputusan-keputusan yang diambil dalam sebuah rapat pengambilan keputusan itu terbagi 3 secara umum, yaitu yang pertama adalah persetujuan. Jadi misalnya diajukan apakah setuju untuk diputuskan, maka keputusan pertama bersifat setuju diputuskan. Yang kedua adalah keputusan setuju dengan sejumlah perubahan. Jadi setuju diputuskan tetapi dengan sejumlah catatan atau sejumlah perubahan. Nah, yang ketiga adalah penolakan. Keputusannya bisa saja atas hasil pembahasan ini disetujui untuk ditolak. Jadi saya ulangi bahwa pengambilan keputusan atau materi keputusan yang dilakukan dalam rapat pengambilan keputusan terbagi 3, yaitu persetujuan 100%, kemudian persetujuan dengan catatan atau persetujuan dengan beberapa perubahan, dan yang ketiga adalah penolakan. Demikian tentang mekanisme pengambilan keputusan di DPRD. Semoga bermanfaat.